Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1533 terungkap. Meskipun Wu Chengjun marah dan bahkan sedikit gila, ketika dia mendengar auman monyet Su, tubuhnya bergetar dan langsung berhenti, dan belati di tangannya berhenti di udara. Dia berbalik menatap monyet Su, dengan tatapan bingung di matanya. Tidak bisakah aku membunuhnya? Apa kau lupa kenapa kita menculiknya? Kalaupun kita membunuhnya, itu tidak akan terjadi sekarang. Apa kau tidak mengerti? Monyet Su dengan marah memarahi Wu Chengjun. Wu Chengjun memegang belati di tangannya, merasa sangat enggan. Ia benar-benar ingin segera membalaskan dendam Wu Tianze. Akhirnya, ia teringat tujuannya, menghentakkan kaki, dan menekan amarah serta dorongan hatinya. Aku juga ingin membunuhnya sekarang, tapi sekarang bukan saatnya. Yang kau butuhkan sekarang adalah menyembunyikannya dan mempersiapkan rencana kita nanti. Mengerti? Wu Chengjun memikirkan pengerahan kekuatan penuh monyet Su dan akhirnya mengangguk, tetapi matanya masih merah dan penuh kebencian. Ia bertanya kepada monyet Su, bolehkah aku menerima pukulan lagi? Su Hou mengetahui kebencian Wu Chengjun dan tidak mengatakan apapun yang menunjukkan persetujuannya. Wu Chengjun menatap Zhao Wenqian dan berkata, Zhao Mengde meninggalkanmu sebuah akar. Jika aku tidak punya rencana lain, aku pasti sudah memotongnya hari ini. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku juga akan melumpuhkanmu. Dengan suara embusan, belati itu menusuk lengan kiri Zhao Wenqian lagi. Zhao Wenqian ditikam 2 kali pada kedua lengannya, dan raut wajahnya berubah karena kesakitan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk meratap. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya rapat-rapat dan menatap Wu Chengjun. Bunuh aku jika kau berani. Mendengus, tunggu saja sampai aku membunuhmu pada akhirnya. Setelah Wu Chengjun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia akan kembali untuk memberikan pukulan ekonomi bagi keluarga Zhao. Yang tersisa hanyalah Su Hou, Zhao Wenqian dan Han Lu di tanah. Han Lu tidak berkata apa-apa dan tampak sangat ketakutan. Tetapi hatinya sangat bahagia. Ini adalah kebencian yang sesungguhnya. Kebencian yang tak terpadamkan. Suhu menatap Zhao Wenqian, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa ingin mati tetapi tidak bisa? Haha, celakanya, bunuh aku kalau berani. Kalau aku teriak atau berkedip pun, namaku bukan Zhao Wenqian. Monyet Su ingin memprovokasi dan mempermalukan Zhao Wenqian, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Wenqian begitu kuat dan tak kenal takut, yang membuatnya sangat tertekan. Tiba-tiba sudut mulutnya melengkung. Dia menatap Han Lu. Han Lu merasakan tatapan Su Hou dan ingin bergerak, tetapi ia diikat terlalu erat dan tidak bisa bergerak. Namun, tubuhnya menjadi semakin menggoda. Ketika Su Hou melihat ini, kilatan keinginan melintas di matanya, dan dia menatap Zhao Wenqian. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku melakukan sesuatu padanya sekarang? Tidak, aku wanita Tuan Zhao. Han Lu sangat pandai berakting. Ia tampak ngeri dan menatap Zhao Wenqian dengan tatapan memelas. Celakanya, sekelompok orang tak tahu malu, teriak Zhao Wenqian lagi. Haha, tak tahu malu, kau bilang aku tak tahu malu. Jadi aku ingin bertanya padamu, kau membunuh Wu Tianze, merasuki wanita Wu Tianze, dan berpura-pura menjadi Zhao Wenqian untuk mendapatkan Ji Meiyan. Katakan padaku, apa kau tak tahu malu? Su Mangqi bertanya dengan dingin. Bunuh aku kalau berani. Aku memperlakukan mereka seperti itu karena aku tidak tahu kalau aku Zhao Wenqian. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merusak citra keluarga Zhao. Sedangkan untuk orang seperti Wu Tianze,
kematiannya bukanlah hal yang patut disayangkan. Meskipun Zhao Wenqian terluka, dia masih bertindak sangat mendominasi dan menolak menyerah kepada monyet Su dan masih ingin melawannya. Aku nggak ngangka kamu ternyata sekeras itu. Karena kamu sekeras itu, aku kasih kamu pilihan. Kamu mau tampil bareng Han Lu, atau kamu mau Han Lu yang menemaniku? Monyet Su menatap tubuh Han Lu yang menggoda dengan keserakahan di matanya. Meskipun dia hanya berakting, itu memang benar. Dia memang menginginkan tubuh Han Lu. Tidak, aku wanita Tuan Zhao, kau tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada setuju. Han Lu berpura-pura takut dan bertindak sangat suci, seperti seorang pahlawan wanita. Zhao Wenqian tidak menyangka Su Hou begitu tidak tahu malu dan menggunakan Han Lu untuk mengancamnya lagi. Karena kau rela menyelamatkan Han Lu agar dia tidak ditiduri orang lain, aku yakin kau pasti tidak ingin Han Lu disentuh olehku sekarang, kan? Kalau begitu, kau dan Han Lu akan tampil di depanku dan biarkan aku melihat seberapa gilanya kalian berdua. Setelah monyet Su selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan keinginan. Tuan Zhao, kau harus menyelamatkanku. Aku wanitamu sekarang, dan aku tidak ingin pria lain menyentuhku lagi. Han Lu bertindak begitu menyedihkan, seolah-olah dia rela mati demi kesucian dan kepolosannya. Zhao Wenqian merasa sangat jijik. Ia tidak percaya Han Lu adalah wanita seperti itu. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan marah kepada Su Hou, "Aku bersama Han Lu." Su Hou tertegun. Ia terkejut Zhao Wenqian masih belum rela berpisah dengan Han Lu. Ia merasa sedikit malu dan bahkan sedikit marah. Jadi kau masih menyukai wanita jalang ini? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan lambaian tangannya, Han Lu mendapatkan kembali kebebasannya. Han Lu segera bangkit dari tanah. Teringat rencana Su Hou untuk menghamilinya dan mengandung anak Zhao Wenqian. Han Lu berlari menghampirinya dengan panik. "Tuan Zhao, demi keselamatan Anda, mohon bersabarlah untuk sementara waktu." Setelah mengatakan itu, dia hendak melepas celana Zhao Wenqian. Zhao Wenqian awalnya terkejut. Lalu hatinya dipenuhi amarah dan rasa malu. "Jalang, lepaskan aku, selamatkan aku." Han Lu berseru. Lalu menyadari, dia terekspos. Dia cepat-cepat menatap Su Hou, yang juga langsung mengerti bahwa Zhao Wenqian sengaja menguji mereka berdua. Karena Han Lu menguasai ilmu bela diri dan sekarang bebas, jadi akan terlalu mudah baginya untuk menyelamatkan Zhao Wenqian. Aku diam-diam menyalahkan diriku sendiri karena terlalu ceroboh. Mendengus, Zhao Wenqian, terlalu pintar itu tidak baik. Hati-hati, atau kau akan segera mati. Tatapan dingin melintas di mata monyet Su. Zhao Wenqian mengabaikan Su Hou dan menatap Han Lu. "Dasar jalang, kalau aku tahu kau berbohong padaku, aku akan peduli kau hidup atau mati." Han Lu dimarahi dan sangat marah. Ia bergegas menghampiri dan menamparkan Zhao Wenqian 2 kali. "Kau memanggilku jalang, bukankah kau juga mesum saat ingin bermain-main dengan Ji Meiyan? Lagi pula, kalau bukan karena Ji Fei, aku tetaplah kakak tertua keluarga Han. Kenapa aku bisa sampai begini?" Semakin banyak ia berbicara, semakin bersemangat dan marah ia. Akhirnya, ia mengangkat tangannya dan menamparkan Zhao Wenqian 2 kali. "Aku akan memastikan kau mati dengan menyedihkan. Dan aku akan memastikan Ji Fei mati dengan menyedihkan. Kau harus membayar kembali utangmu kepada keluarga Han kami. 2 kali lipat jumlahnya." Zhao Wenqian telah ditikam 2 kali, dipukuli, dan dihina. Dalam kemarahannya, ia kehilangan napas dan pingsan. Han Lu melihatnya pingsan, dan amarahnya sedikit mereda. Ia menatap Su Hou dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mata Su Hou berkedip terus-menerus.
dan akhirnya dia menatap Han Lu. Apakah kamu ingin keluarga Han bangkit? Han Lu mengangguk tanpa ragu. Tentu saja aku berharap keluarga Han akan bangkit. Kalau begitu, mari kita pentaskan drama. Bab 1534 Serangan Wu Chengjun. Han Lu menatap Su Hou, tidak mengerti maksudnya. Ada apa? Kamu mulai berkencan dengan Zhao Wenqian, dan kemudian kamu hamil dengan anakku. Bagaimana jika keluarga Zhao mengetahuinya? Han Lu tahu tentang situasi Zhao Mengxi, dan bahkan lebih menyadari kemarahan Tuan Zhao tentang hal itu, jadi dia sangat waspada dan khawatir. Mereka tidak akan tahu, kenapa? Han Lu sedikit bingung dengan kepercayaan diri Su Hou, dan bahkan tidak bisa memahaminya. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Zhao pasti akan memperlakukan anak ini sebagai anak anumerta. Kau ingin membunuh Zhao Wenqian? Han Lu tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit gugup saat mendengar ini. Apa? Kau masih punya perasaan pada Zhao Wenqian? Suara Su Hou terdengar agak dingin, bahkan tidak puas, seolah-olah Han Lu seharusnya menjadi miliknya. Han Lu segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana mungkin aku punya perasaan padanya? Sebelumnya, aku terintimidasi olehnya dan tak berdaya melawan. Bagus, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Suara monyet Su terdengar agak tidak senang dan penuh dengan ketidakpuasan yang kuat. Aku akan mengikuti rencanamu. Han Lu tahu bahwa monyet Su bahkan lebih menakutkan dan mungkin akan membunuhnya jika ia tidak senang. Jadi ia tidak berani menentangnya, apalagi menentang keinginan monyet Su. Suhu sangat puas dengan penampilan Han Lu. Ia mengangguk dan berkata, "Bagus, ayo kita mulai." "Memulai apa?" tanya Han Lu bingung. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengerti bahwa Su Hou ingin memilikinya, dan matanya dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Hati Han Lu dipenuhi perasaan yang rumit, tetapi dia tidak keberatan, dan dia bekerja sama dengan baik dengan mengangkat gaun tidurnya. Zhao Wenqian, yang terbaring di tanah dengan lengan terluka, terbangun ketika Han Lu berteriak liar untuk terakhir kalinya. Melihat ekspresi cabul Han Lu dan teriakan kerasnya, ia langsung murka dan muntah darah lalu pingsan. Meskipun ia hanya membuka matanya sesaat, monyet Su dapat melihat dengan jelas dan hatinya merasa lebih bahagia. Ia bahkan mulai berharap dapat memperoleh properti keluarga Wu dan Zhao, lalu membangun kembali masa depan cerah Gang Suzong. Di sisi lain, keluarga Zhao menunggu kabar dengan cemas, tetapi tidak ada yang menelepon. Seolah-olah Zhao Wenqian telah menghilang dari dunia dan tidak ada yang peduli padanya. Hal ini membuat Tuan Zhao sangat gelisah dan bahkan gugup. Ia ingin sekali menelepon polisi beberapa kali, tetapi akhirnya ia menahan keinginannya itu. Ia tahu bahwa menelepon polisi tidak ada gunanya dan akan sia-sia. Feng Huang secara pribadi telah menyetir untuk menjemput Ji Fei dan ingin melaporkan situasi tersebut kepada Ji Fei sesegera mungkin. Si Bin dan Ji Meiyan sedang berbulan madu selama periode ini. Keduanya saling mencintai, dan grup Li pun diserahkan kepada Julie. Julie sedang mengadakan pertemuan untuk grup Li. Mereka ingin berpartisipasi dalam pengembangan lahan Jingyu Mansion di Longdu, dan lelang akan dimulai dalam 3 hari. Saat ini, karena kebangkitan Li Group yang pesat, tidak ada orang lain yang bersedia mengajukan penawaran, jadi laporan yang didengar Julie semuanya sangat lancar, yang membuatnya merasa lega dan dia berharap dapat menyelesaikan penawaran sesegera mungkin. Tepat ketika rapat hampir berakhir, sekretaris tiba-tiba masuk dan memberitahu Julie bahwa keluarga Wu ingin berpartisipasi dalam lelang tanah Jingyu Mansion. Wu Chengjun bahkan mengadakan konferensi pers dan mengatakan kepada para wartawan bahwa berapapun harganya, mereka akan menawar tanah Jingyu Mansion. Hal ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa keluarga Wu bertekad untuk berjuang mati-matian bersama grup Li.
Wartawan dan orang-orang yang mengetahui konflik antara keluarga Wu dan Ji Fei mulai bergosip tentang berbagai berita dan membesar-besarkan konflik antara kedua belah pihak. Mendengar ini, suasana hati Julie yang santai di pertemuan itu lenyap sepenuhnya. Kemarahan memenuhi wajahnya saat ia menatap semua orang yang hadir. Menurutmu apa maksud pihak lain dengan ini? Ini tantangan bagi grup Li kita. Chen Ziji, yang bertanggung jawab atas penawaran, menggebrak meja dan berdiri. Sebagai veteran grup Li, ia sangat dihargai oleh Ji Fei. Kali ini, ketika grup Li memasuki Longdu, Si Bin memintanya untuk ikut dan bahkan bertanggung jawab atas proses penawaran. Tujuannya adalah untuk melepaskan tembakan pertama. Ia tidak menyangka sesuatu yang sudah berjalan sangat lancar akan menjadi seperti ini. Wajar saja, ia kesal dan marah. Zuli menatap Chen Ziji dan berkata dengan sopan, "Manajer Chen, jangan marah. Anda harus segera memahami situasinya. Baru kemudian kita bisa mencari tahu cara menawar." "Baiklah, Nona Julie, jangan khawatir. Aku, Chen Zijun, harus memenangkan tender ini. Kalau tidak, aku tidak akan punya muka untuk bertemu kakak Ji lagi." Chen Ziji selalu berterima kasih kepada Ji Fei karena telah menyelamatkan nasibnya, keluarganya, dan menyembuhkan ayahnya. Jadi dia sangat setia. Kata-katanya menggugah emosi yang lain, dan mereka semua berdiri. Ini lelang pertama kita, dan kita harus berhasil. Tidak ada alasan lain untuk gagal. "Kita harus berhasil," teriak semua orang serempak, penuh semangat juang. Julie melihat sikap orang banyak dan merasa senang. Ia tidak menyangka insiden keluarga Wu justru akan menginspirasi orang-orangnya untuk berjuang. "Ayo bekerja sama." Bekerja sama, semua orang berteriak dan keluar untuk bersiap. Mata Julie juga penuh dengan semangat juang. Dia berharap usahanya akan diakui oleh Ji Fei dan memberinya kesempatan. Grup Wu. Sekretaris Dingling berdiri di depan Wu Chengjun, mengenakan kemeja putih, rok hitam selutut, stoking hitam, sepatu hak tinggi, dan kacamata berbingkai hitam. Ia tampak sangat cakap dan tegas. Dia memandang Wu Chengjun dengan hormat. "Tuan Wu, saya sudah mengatur agar perusahaan kami menawar Jingyu Mansion sesuai instruksi Anda. Semua orang sedang bekerja keras mempersiapkan pelelangan. Apakah Anda punya pengaturan lain?" "Dingling, berapa banyak dana likuid yang kita miliki sekarang?" Wu Chengjun menatap sekretaris wanita yang telah bersamanya selama 5 tahun. Ia masih sangat mempercayainya. Terutama beberapa hari terakhir ini. Ia tak sanggup menanggung akibatnya dan menyerahkan semua pekerjaan kepada Dingling, yang memimpin dengan sangat baik. "Tuan Wu, kami masih memiliki modal kerja sebesar 50 miliar. Menurut Anda, berapa banyak likuiditas yang dapat disiapkan grup Li untuk lelang ini?" "Seharusnya tidak kurang dari ini, kan?" Dingling tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Chengjun, dan berbicara dengan nada spekulatif. Mata Wu Chengjun menunjukkan pikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Dingling, kau harus segera mengaturnya. Grup Wu kami berencana menjual 30% sahamnya. Kami berharap seseorang yang memiliki sumber daya finansial akan datang untuk membelinya." "Apa?" Wajah Dingling penuh kejutan ketika mendengarnya. Ia menatap Wu Chengjun dengan bingung. Wu Chengjun berdiri dan berjalan ke arah Dingling. "Dingling, sekarang keluarga Wu kita tidak punya keturunan. Percuma saja grup Wu kita punya lebih banyak uang. Tuan Wu, Anda..." Melihat kesedihan di mata Wu Chengjun, Dingling merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan sakit hati yang tak terjelaskan. Ia ingin menggunakan cintanya untuk membantu menyembuhkan rasa sakit Wu Chengjun. Wu Chengjun tiba-tiba memeluk Dingling dengan erat, bersambung.